Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Syaputra dan ini teman saya Malik Syarif. Di sini kita akan mempresentasikan pelajaran perkembangan psikologi dengan judul Perkembangan Sosio-Emosional Masa Kanak-kanak Akhir. Oke. Pengembangan konsep diri. Konsep diri menjadi lebih realistis selama masa ini. Menurut Erikson, sumber utama harga diri adalah pandangan anak terhadap kemampuan produktif mereka. Menurut penelitian Susan Harter, harga diri muncul terutama dari evaluasi diri dan dukungan sosial. Yang selanjutnya adalah perkembangan sosial. Anak-anak usia sekolah telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga, serta dapat memahami secara lebih baik dan mengatur emosi negatif. Empati dan perilaku sosial meningkat. Perkembangan emosional dipengaruhi oleh berbagai reaksi orang tua untuk memperlihatkan emosi-emosi negatif. Pengendalian emosi melibatkan kontrol yang diusahakan. Yang ketiga adalah hubungan orang tua dan anak. Anak-anak usia sekolah menghabiskan lebih sedikit waktu dengan orang tua, tidak terlalu dekat dengan mereka dibandingkan sebelumnya. Tetapi hubungan dengan orang tua tetap penting. Budaya mempengaruhi hubungan dan peran keluarga. Lingkungan keluarga memiliki dua unsur utama. Yang pertama struktur dan yang kedua adalah suasana keluarga. Suasana emosional di rumah, cara orang tua menangani persoalan, disiplin, dan konflik. Dampak pekerjaan orang tua, kecukupan sumber daya keuangan, seluruhnya berkontribusi adalah pengaruh orang tua yang bekerja dan kemiskinan terhadap kesejahteraan anak. Dampak pekerjaan orang tua tergantung pada banyak faktor yang berkaitan dengan anak. Pekerjaan ibu dan perasaan ibu mengenai pekerjaannya. Apakah ibu adalah pasangan yang mendukung status sosial ekonomi keluarga serta jenis perawatan dan kadar penantauan yang diterima anak? Kemiskinan dapat menyebabkan atau membahayakan perkembangan anak-anak secara tidak langsung melalui dampaknya terhadap kesejahteraan orang tua dan praktik pola asuh. Kemiskinan yang terus-menerus mungkin membahayakan. Oke, selanjutnya adalah dampak struktur keluarga pada perkembangan anak. Saat ini, banyak anak yang tumbuh dalam struktur keluarga modern. Jika semua hal merata, anak-anak cenderung berprestasi lebih baik dalam keluarga dua orang tua yang tradisional dibandingkan dalam keluarga yang dengan perceraian. Orang tua tunggal, orang tua tiri, atau keluarga tanpa ikatan pernikahan. Namun, struktur keluarga kurang penting dibandingkan dampaknya terhadap suasana keluarga. Anak-anak yang diadopsi umumnya melakukan penyesuaian dengan baik meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan khusus. Yang selanjutnya adalah peran saudara sekandung. Peran dan tanggung jawab saudara sekandung dalam masyarakat di negara-negara berkembang lebih terstruktur dibandingkan masyarakat-masyarakat di negara-negara maju. Saudara kandung belajar mengenai penyelesaian konflik dari hubungan dengan satu sama lainnya. Hubungan dengan orang tua mempengaruhi hubungan saudara sekandung, hewan peliharaan, membantu mengembangkan basic trust, autonomi, dan industri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Malik Syarif. Terima kasih. Selanjutnya, hubungan dengan teman sebaya. Nah, kalau teman sebaya menjadi lebih penting pada masa ini. Mereka umumnya terdiri dari anak-anak yang serupa dalam usia, jenis kelamin, suku, bangsa, dan status sosial ekonomi, serta tinggal berdekatan atau pergi ke sekolah bersama-sama. Kalau teman sebaya membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, memungkinkan mereka untuk menguji dan mengadopsi nilai-nilai yang bebas dari nilai orang tua, memberikan mereka rasa memiliki, serta membantu mengembangkan konsep diri dan identitas gender. Teman sebaya juga bisa mendorong konformitas dan prasangka. Oke, selanjutnya. Popularitas pada masa usia sekolah cenderung mempengaruhi penyesuaian di masa yang akan datang. Bisa diukur secara sosiometrik atau dengan persepsi status sosial. Dan hasilnya bisa berbeda. Anak-anak yang populer cenderung memiliki kemampuan kognitif dan keterampilan sosial yang baik.
Berbagai perilaku yang mempengaruhi popularitas bisa berasal dari hubungan keluarga dan nilai-nilai budaya. Oke, selanjutnya perilaku agresif pada masa usia sekolah. Selama masa ini, agresi biasanya menurun. Agresi relasional atau sosial menjadi lebih lazim dibandingkan agresi terbuka atau fisik. Agresi instrumental untuk mencapai suatu tujuan biasanya memberikan jalan bagi agresi permusuhan. Nah, untuk menyakiti target agresi. Seringkali dengan bias permusuhan, anak-anak yang sangat agresif cenderung tidak populer. Nah, tetapi ini bisa berubah seiring anak-anak masuk ke masa remaja. Selanjutnya, gangguan emosional anak sekolah. Pada masa ini, gangguan emosional dan perilaku tak lazim di antara anak-anak usia sekolah termasuk gangguan perilaku destruktif, menunjukkan agresi, penyimpangan, atau perilaku antisosial. Gangguan kecemasan dan depresi masa kanak-kanak. Berbagai teknik perawatan yang dapat dilakukan mencangkup psikoterapi individual, terapi keluarga, terapi perilaku, terapi seni, terapi bermain, dan terapi obat. Seringkali terapi digunakan dalam kombinasi. Nah, yang terakhir nih, pengaruh stres kehidupan modern. Sebagai akibat dari tekanan kehidupan modern, banyak anak yang mengalami stres. Anak-anak cenderung mengkhawatirkan mengenai sekolah, kesehatan, keselamatan pribadi, serta mungkin trauma dengan pemaparan kriminalitas, terorisme, atau perang. Anak-anak yang memiliki ketahanan resilient children lebih mampu dari yang lain untuk bertahan terhadap stres. Berbagai faktor pelindung melibatkan hubungan keluarga, kemampuan kognitif, kepribadian anak, kadar resiko dan pengalaman mengompensasi.